Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Di dalam kamar penginapan Huadao, King Ruo, Yingan dan Huo Zaodao masih berbincang-bincang santai, sambil merencanakan apa yang akan mereka lakukan di kota bunga semi selatan. Pembicaraan penting lainnya akan aku lakukan saat kita semua sudah tiba dan berkumpul di kota bunga semi selatan, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa, ucap Yingan dan Huo Zaodao dengan hormat. Tanpa terasa, malam pun tiba. Penguasa, kami pergi dulu, ucap Yingan. Baiklah, awasi setiap pergerakan yang ada di kawasan perbatasan kota, dan lakukan dengan berhati-hati, ucap King Ruo. Baik penguasa, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat. Setelah Huo Zaodao dan Yingan pergi, King Ruo yang masih menunggu informasi dari Long Chen dan rombongannya, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan Luo Xian, Luo Kun, Luo Jie dan keempat utusan dari Istana Loyang. Ternyata ada banyak sumber daya yang bisa digunakan untuk membuat pil, selain itu juga ada beberapa senjata dengan kualitas tingkat menengah yang bisa diperbaiki. Para jenderal terah kedua ini cukup kaya, ucapnya sambil mengeluarkan bejana emas tingkat langit yang dia dapat dari klan Yuan dari kota Gulu, lalu mulai memperbaiki senjata-senjata tingkat menengah tersebut dengan tenang. 5 jam kemudian, King Ruo lalu menghentikan pekerjaannya, dan mulai berkultivasi dengan tenang. Di dalam kota Dao, Long Chen dan rombongannya yang sedang menunggu gelap, akhirnya memisahkan diri dan mulai bergerak. Lakukan dengan hati-hati, jika ada kendala, segera kabari saudara yang lain dulu sebelum meminta bantuan penguasa, ucap Long Chen dengan serius. Baik saudara, lalu bergerak memisahkan diri, dengan mengerjakan misinya masing-masing. Long Chen bergerak menuju klan Li, Mao Bing bergerak melakukan penyelidikan di klan Jiu, Mao Tang menyelidiki klan Yumu, Mai Chao bergerak menyelidiki istana kota Dao, dan Yulin Sa mengawasi pergerakan setiap orang yang ada di dalam kota. Di luar kota Dao, Yingan dan Huo Zaodao yang juga sudah keluar dari kota Dao, lalu mencari tempat untuk melakukan pengintaian, sambil terus mengawasi setiap pergerakan yang ada di wilayah perbatasan, dan mengawasi mereka yang akan keluar dari kota itu. Di dalam kamar penginapan Huadao, lewat tengah malam, King Ruo lalu menghentikan kultivasinya. Sepertinya masih belum ada kabar dari Long Chen dan rombongannya. Membatin, lalu mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya, King Ruo lalu keluar dari jendela kamar, bergerak menuju atas langit kota. Sus, sosoknya yang telah mengedarkan teknik sirah bulan perak, bergerak di kegelapan langit kota Dao dengan tenang, lalu melepaskan teknik ilusi kabut langit, untuk mempengaruhi persepsi seisi kota. Di dalam kegelapan malam, tiba-tiba King Ruo melihat dua sosok menggunakan topeng perak yang bergerak dengan teknik ilusi, melesat menuju kawasan timur kota Dao. Semi abadi tingkat 8 tahap puncak, King Ruo membatin, lalu mengikuti kedua sosok tersebut dengan merlahan. 200 meter di depannya, kedua sosok itu terus bergerak dengan tenang, tanpa mengetahui keberadaan King Ruo yang terus bergerak mengikutinya. Sus, kedua sosok itu bergerak, hingga berhenti di atas langit klan, lalu mengawasi suasana yang ada di bawahnya dengan tenang. Ternyata mereka sedang mengawasi klan Senli. King Ruo membatin sambil mengamati kedua sosok itu dengan tenang. Tidak lama kemudian, saat mengawasi klan tersebut, King Ruo tiba-tiba merasakan aura yang dikenalinya bergerak mendekati klan yang dijaga dengan ketat tersebut. Long Chen, mengapa dia baru datang ke tempat ini? Apakah telah terjadi sesuatu? King Ruo membantin, sambil mengedarkan mata emasnya, memeriksa tempat itu dengan seksama. Tidak lama kemudian, King Ruo melihat Long Chen yang sedang menyamar memasuki gerbang klan.
Sepertinya aku harus mengurus kedua pengintai ini dulu, ucapnya pelan sambil bergerak mendekati kedua sosok yang ada di depannya. Sosoknya muncul di belakang kedua sosok bertopeng tersebut sambil menepuk pundaknya. Membuat kedua sosok itu begitu terkejut. Kamu, menatap King Ruo dengan serius. Sepertinya kalian mengenaliku, apa yang kalian lakukan di tempat ini? Tanya King Ruo dengan tajam. Kami. Kedua sosok itu terlihat gugup, membuat King Ruo yakin bahwa mereka pasti orang lain yang bukan berasal dari klan Li. Berani mengawasi klan Li, kalian benar-benar bosan hidup, ucap King Ruo sambil melepaskan aura abadi tingkat 3 milik Yin Zuo, membuat kedua sosok bertopeng yang hendak pergi itu langsung mematung. Oh tidak, ternyata dia. Menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. Rantai emas besar tiba-tiba muncul dan melilit mereka berdua. Tuan, ucapnya terbata, tanpa mampu berkata saat rantai emas tersebut langsung menyegel kekuatannya. Bahkan jika kalian berteriak sekalipun, tidak akan ada yang mendengar kalian, ucap King Ruo sambil meninju topeng perak yang ada di wajah mereka dan menghancurkannya. Kalian, ucap King Ruo dengan tatapan ingin, menatap kedua sosok yang ternyata pemuda yang mencibirnya di restoran sederhana sebelumnya. Tuan, lepaskan kami, Tuan. Menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Rintihnya kesakitan, saat rantai emas itu mulai meremukkan tulang-tulang mereka dengan perlahan. Dengan tenang, King Ruo lalu mengambil cincin penyimpanannya dengan paksa. Oh tidak, ucapnya saat King Ruo mulai memeriksa cincin penyimpanan tersebut. Sen Jiu, ucap King Ruo saat menemukan lencana klan mereka, lalu menatap kedua sosok itu dengan dingin. Tuan, ampuni kami Tuan. Memohon dengan sangat, saat King Ruo tiba-tiba melepaskan rantai jiwa, yang secara perlahan memasuki tubuh mereka dan mulai mengikat jiwanya. Oh, ternyata jiwa kalian juga telah disegel, ucap King Ruo sambil menarik rantai jiwa, menatap mereka dengan serius. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Lalu siapa yang menugaskan kalian mengawasi tempat ini? Menatap kedua sosok itu dengan serius. Tuan, aku tahu kalian berasal dari klan Jiu, jika kalian tidak mau bicara, maka jangan salahkan aku bertandang dan akan bermain-main di klan kalian, ucap King Ruo dengan serius, membuat kedua sosok itu semakin ketakutan. Tuan, di restoran sebelumnya kalian berdua bahkan dapat mencibirku dengan lancar, apakah kalian ingin mempermainkanku? Jika demikian, maka mari kita bermain, sambil mengeluarkan 5 semut api abadi yang bermain di telapak tangannya. Oh tidak, ini siksaan yang bahkan lebih mengerikan. Membatin, menatap King Ruo dengan ketakutan. Jika tidak ingin semut api ini bermain di dalam tubuh kalian, maka jangan berpura-pura gagu di hadapanku. Tuan, aku Jiu Gaoyang dan saudaraku Jiu Aoyang, kami berdua ditugaskan oleh Patriark Jiu Wushuang untuk mengawasi klan Li dan memantau pergerakan mereka. Berarti benar jika kekisruhan ini ada hubungannya dengan kalian. Benar, Tuan. Lalu apakah benar jika klan Li ini adalah klan Murong yang sedang menyamar? Mengenai hal itu, hanya Patriark yang tahu Tuan. King Ruo terdiam sesaat, lalu menyegel tubuh Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang ke dalam bola emas transparan, dan melemparnya ke dalam cincin penyimpanannya. Sepertinya aku harus memastikannya sendiri. Batinnya, lalu turun dari atas langit melewati segel angin yang melindungi kawasan klan. Sosoknya muncul di halaman istana klan, mendapati Long Chen yang sedang menyamar menjadi penjaga pintu istana. Penguasa, ucapnya terkejut, berbicara pada King Ruo melalui telepati, bersamaan dengan pergerakan prajurit lainnya yang langsung bergerak menghadang King Ruo. Siapa kamu? Tanya pemimpin pasukan, dengan tatapan penuh selidik. Aku Zengin Ruo, ingin bertemu dengan Patriark, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, jawab King Ruo dengan serius. Membuat semua prajurit jaga yang ada di tempat itu saling berpandangan dengan heran, lalu menatap King Ruo dengan serius. Sen Zengin, benar, ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana giok putih klan pada prajurit tersebut. Apakah kami boleh memeriksanya?
Tanya sang pemimpin pasukan. Silakan, jawab King Ruo sambil melempar lencana tersebut padanya. Dengan sigap prajurit tersebut langsung meraih lencana tersebut dan memeriksanya dengan seksama. Jika demikian, tunggu sebentar, ucapnya, lalu memasuki kawasan dalam klan. Di hadapan King Ruo, Long Chen yang menyamar sebagai salah satu prajurit klan Li, juga ikut berpura-pura menghadang King Ruo. Long Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya King Ruo, berbicara pada naga perak tersebut melalui telepati. Maksud penguasa? Tanya Long Chen dengan heran. Long Chen, alasanku memasuki tempat ini karena sebelumnya aku baru saja melihatmu memasuki kawasan ini. Apakah telah terjadi sesuatu? Tidak penguasa, karena aku perlu waktu yang cukup lama untuk memancing murid klan ini keluar, jawab Long Chen menjelaskan. Baik, tetap berpura-pura, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa. Di hadapan King Ruo, Long Chen yang menyamar sebagai prajurit klan Li itu begitu heran, karena King Ruo bahkan bisa mengetahui identitas dan keberadaannya. Penguasa, ucapnya dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan ramah. Bagaimana penguasa bisa tahu bahwa aku baru saja memasuki klan Li? Itu sangat mudah, aura penyamaranmu mungkin bisa saja mengelabui yang lain, tapi tidak dengan mata emasku. Lagi pula bukankah kekuatan jiwa? Jawab King Ruo. Jiwamu terikat dengan kekuatan jiwaku. Hais, aku bahkan hampir lupa dengan hal itu, ucapnya, tapi bagaimanapun, kemampuan penguasa benar-benar menakjubkan. Batinnya, menatap King Ruo dengan kagum dan hormat. Tidak lama kemudian, prajurit yang membawa lencana King Ruo sebelumnya, kembali bersama dua tetua klan, yang tampak begitu terkejut, karena yang ditemuinya bukan seorang paruh baya, melainkan sosok yang begitu muda. Patriark Zhenyin Ruo, aku Li Sipeng dan saudaraku, Li Wangba, menyambut kedatangan Patriark, mohon maaf atas kelancangan murid kami yang memperlakukan Anda seperti ini, tapi ini semua demi keamanan klan kami yang memang memerlukan penjagaan tingkat tinggi. Menangkupkan tangannya dengan hormat, lalu menyerahkan lencana giok putih yang dibawa oleh prajurit klan sebelumnya. King Ruo menganggukkan kepalanya. Aku mengerti hal itu, kebetulan sekali tujuan kedatanganku adalah untuk membicarakan masalah yang sedang kalian hadapi, dengan wajah serius. Maksud Patriark? Tanya Li Wangba dengan serius. Apakah kita bisa membicarakannya di tempat lain? Tanya King Ruo, membuat Li Sipeng dan Li Wangba menyadari kesalahannya. Maaf Patriark, kami terlalu bersemangat, ucap Li Sipeng beralasan, lalu membawa King Ruo memasuki istana klan. Setelah King Ruo dan kedua tetua itu pergi, suasana di tempat itu menjadi tenang kembali. Di dalam istana utama klan, kali ini King Ruo yang dikejutkan dengan pemandangan di tempat itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Membatin saat menatap Patriark serta puluhan tetua tingkat tinggi, yang menatap kedatangannya dengan penuh selidik dan heran. Sangat mudah, aku tidak mengira akan ada Patriark semuda ini, apakah dia mata-mata yang dikirim oleh klan Lumu atau klan Jiu? Li Wende membatin, menatap King Ruo dengan serius. Patriark Li Wende, ucap King Ruo sambil menyapa semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan menangkupkan tangannya dengan hormat. Patriark Zhenyin Ruo, ucap Li Wende, sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, mempersilakan King Ruo menempati kursi yang tersedia. King Ruo menempati kursinya, dan suasana di dalam ruangan itu sedikit tenang. Li Wende lalu mempersilakan Oing Ruo mengutarakan tujuan kedatangannya. Terima kasih, Patriark, ucap King Ruo sambil mengeluarkan Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang dari dalam cincin penyimpanannya. Sus! Kedua sosok tersebut muncul di hadapan semua orang dengan tubuh terikat rantai emas, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Patriark, sebelumnya saat aku hendak meninggalkan kota Dao, aku melihat kedua sosok ini sedang mengintai klan Li. Setelah aku interogasi, ternyata mereka bekerja di bawah perintah Patriark Jiu Wushuang. King Ruo menjelaskan, membuat wajah Li Wende dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung memerah. Jiu Wushuang, ucap Li Wende sambil meninju tangannya,
menatap Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang dengan tatapan dingin. "Jelaskan tujuan kalian, mengapa melakukan pengintaian di wilayah kami?" ucapnya dengan tatapan tajam. Kami menundukkan kepalanya. "Kalian," ucap Li Sipeng dengan kesal, hendak memaksa Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang, namun segera dihentikan oleh King Ruo. "Tetua, mereka tidak bisa berbicara lebih jauh karena kekuatan jiwa mereka telah tersegel oleh mantra formasi pembunuhan," ucapnya menjelaskan. "Apakah Patriark serius?" tanya Li Wangba menatap King Ruo dengan penuh selidik. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Apakah tetua perlu aku memastikannya lagi?" "Sebaiknya demikian, karena kami memang harus memastikannya," ucap Li Wangba dengan serius. "Baiklah," jawab King Ruo lalu menggerakkan tangannya. Sus! Rantai emas yang melepaskan percikan petir kecil muncul di hadapan mereka, membuat Li Wende dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu langsung berdiri dari kursinya. "Siapa kamu sebenarnya?" ucap Li Wende dengan tajam, bersiap bersama rombongannya hendak bergerak menyerang King Ruo, membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi tegang. "Aku Zengin Ruo, aku berasal dari gerbang es hitam, apakah ada yang salah?" "Bersikap tenang. Jujur saja, kami tidak pernah mendengar nama klan Shen Zengin. Selain itu bagaimana kamu bisa memiliki teknik suci klan Shen Luo?" ucap Li Sipeng dengan serius. "Itu artinya kalian mengetahui teknik ini dan mencurigaiku." "Benar," ucap salah satu tetua lainnya dengan serius yang siap melepaskan serangannya. "Patriark, jangan biarkan penyusup ini memanggil bantuan," ucap salah satu tetua yang kini sudah tidak sabar untuk menyerang. King Ruo tersenyum santai, berarti tuduhan yang disampaikan oleh klan Jiu dan klan Yumu mengenai identitas kalian sebagai klan Murong, itu benar adanya. Apakah ada yang ingin menjelaskan hal ini? Menatap semua orang dengan santai. "Kamu," ucap Li Sipeng dengan kata-kata tercekat, menatap King Ruo dengan penuh kemarahan. Sus! Ledakan aura langsung memenuhi ruangan, namun belum sempat mereka bergerak, King Ruo yang begitu tenang di hadapan mereka kembali berbicara. "Duduklah, jika kalian memang Shen Murong, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap King Ruo sambil menunjukkan lencana Phoenix emas, membuat Li Wende dan semua orang saling berpandangan, lalu menatap King Ruo dengan serius. "Tuan, ini," ucap Li Wende dengan terbata, menatap King Ruo dengan ragu. "Apakah kalian mengenal lencana ini?" tanya King Ruo. "Tuan, siapa Anda sebenarnya?" tanya Li Wangba yang mulai melunak. "Kalian tidak menjawab pertanyaanku, tetapi malah balik bertanya, jika demikian apakah kalian masih mengenal benda ini?" Lalu menunjukkan pedang langit biru, membuat Li Wende dan semua orang langsung berlutut, bahkan membuat Li Wangba mulai menangis. "Penguasa muda," ucap tetua lainnya dengan perasaan haru, bahkan mulai meneteskan air matanya. "Shen Murong memberi hormat pada penguasa muda," ucap Li Wende, diikuti oleh semua orang yang ada di dalam ruangan itu sambil bersujud di depan King Ruo dengan hormat, membuat Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang yang berada di antara mereka ternganga menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Oh tidak, ternyata penguasa muda Shen Sandian Luo Trah pertama adalah sosok abadi. Membatin, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri. "Hormat kalian aku terima, bangunlah," ucap King Ruo dengan ramah. "Penguasa muda," ucap Li Wende sambil menghampiri King Ruo dan bersimpuh di hadapan King Ruo. Menangis terseduh-seduh seperti anak kecil yang meminta untuk dipeluk. "Murong Wende, apakah benar demikian?" tanya King Ruo. "Benar penguasa, hamba Murong Wende," ucapnya dengan hormat, sambil memperkenalkan Murong Tongde putranya yang ikut berlutut di hadapan King Ruo. "Bangunlah," ucap King Ruo sambil menembakkan setetes kekuatan darah emasnya pada mereka berdua. "Terima kasih penguasa muda." Sambil menyerap kekuatan darah yang diberikan, memeluk King Ruo dengan hangat, membuat semua kegelisahan hatinya hilang begitu saja. "Penguasa muda, mari," melepaskan pelukannya lalu membawa King Ruo menuju kursi utama klan, namun King Ruo menolak. "Penguasa muda, ini," menatap King Ruo dengan serius. "Aku yang memintamu untuk duduk di kursi utama,
apakah kamu menolak? Tidak, penguasa muda. Baik, ucap King Ruo sambil menempati kursi yang ada di samping kursi utama. Setelah suasana sedikit tenang, King Ruo lalu membuka percakapan mereka yang masih dengan suasana haru tersebut. Senang berjumpa dengan kalian di kota ini. Akhirnya aku dapat menemukan satu persatu klan yang masih mengingat terah pertama. Terima kasih atas kesetiaan kalian dan ini adalah kehormatanku, ucap King Ruo menatap wajah-wajah yang tersenyum bahagia tersebut dengan perasaan haru. Penguasa muda, Shen Wurong ada itu karena terah pertama, sekalipun kami kehilangan banyak orang, tetapi kami tidak kehilangan kesetiaan dan harapan, dan kami akhirnya melihat bahwa tunas muda dari tuan kami. Sang penguasa selatan yang sesungguhnya telah datang hari ini, ucap Murong Wende dengan hormat dan bangga. Terima kasih, mulai hari ini kalian semua tidak perlu khawatir lagi, siapapun yang berani menyentuh kalian, maka hukumannya adalah mati. Ucap King Ruo dengan tegas. Terima kasih penguasa muda, ucap semua orang tanpa ragu. Baiklah, sebelum aku menyampaikan berita penting lainnya, aku ingin memperkenalkan diriku dulu, ucap King Ruo dengan serius membuat suasana di dalam ruangan menjadi hening. Baik penguasa muda, aku King Ruo, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat, membuat wajah semua orang langsung membatu. Penguasa muda, apakah Anda tidak bercanda? Tanya Murong Wende dengan serius, dengan perasaan ngeri, karena bagaimanapun juga nama King adalah hal yang paling ditakuti. King Ruo menggelengkan kepalanya. Murong Wende, aku tidak bercanda dengan hal itu. Lalu bagaimana? Penguasa mendapatkan lencana Phoenix emas dan pedang langit biru. Tanya Murong Wangba dengan serius, menatap King Ruo dengan tajam, karena merasa dirinya telah ditipu. Wangba, Luo Feng adalah guru dan ayah angkatku, jawab King Ruo membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi hening. Mereka terdiam, bingung dan ragu, karena terdengar sangat tidak masuk akal, karena sosok yang King Ruo sebutkan telah menghilang puluhan ribu tahun yang lalu. Aku tahu kalian meragukanku, namun aku ingin mengatakan satu hal, bahwa Phoenix petir itu abadi, ucap King Ruo dengan serius. Walaupun masih dalam perasaan ragu, namun Murong Wende dan semua orang yang ada di dalam ruangan itu menganggukkan kepalanya. King Ruo tersenyum santai. Tidak mudah untuk percaya, bahkan jika aku yang berada di posisi kalian, aku juga tidak akan percaya, tapi apakah kalian meragukan keberadaan lencana Phoenix emas dan pedang langit biru? Tidak penguasa, ucap Murong Wende dengan serius. Baiklah, walaupun kalian meragukanku, namun aku juga ingin mengatakan bahwa ayah guru juga masih hidup. Ucapnya, membuat Murong Wende dan rombongannya terdiam dengan perasaan sedih. Ditinggalkan selama puluhan ribu tahun, tentu akan membuat siapa saja tidak akan pernah percaya hal ini. King Ruo membatin, menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan tenang. Penguasa muda, ini adalah luka, ucap Murong Wende dengan wajah sedih. King Ruo mendesah panjang. Tapi apakah kalian mematuhi kata-kataku? Kami mendengar, kami mematuhi dan kami akan melakukan apapun yang penguasa muda titahkan, ucap Murong Wende dengan serius. Baik, jika demikian aku ingin para murid mengumpulkan semua anggota klan di halaman istana, tanpa terkecuali, dan memanggil semua tetua yang belum datang untuk berkumpul di dalam ruangan ini, ucap King Ruo dengan serius, membuat Murong Wangba dan rombongannya saling berpandangan. Tetua, segera laksanakan, ucap Murong Wende dengan serius. Baik Patriark, lalu keluar, menemui prajurit jaga, meminta mereka untuk mengumpulkan semua anggota klan tanpa sisa. Di dalam aula istana klan, tampak wajah semua orang terlihat kebingungan, terutama Murong Wende yang begitu penasaran dengan rencana King Ruo yang ingin mengumpulkan semua anggota klan. Penguasa, mohon penjelasannya, ucap Murong Wende dengan hormat, menatap King Ruo dengan serius. Tunggu semua tetua berkumpul, ucap King Ruo dengan tenang. Baik penguasa muda. Tidak lama kemudian, setelah Murong Wangba dan Murong Sipeng memasuki ruangan, 5 sosok lainnya yang merupakan tetua yang berjaga di kawasan luar memasuki ruangan. Penguasa muda, semua tetua sudah berada di dalam ruangan ini,
ucap Murong Wende melaporkan. Baiklah, jawab King Ruo sambil menatap semua orang yang ada di dalam ruangan itu dengan serius. Para tetua, sebenarnya aku baru saja kembali dari wilayah gerbang es hitam, dan tujuanku adalah membangun kembali kekuatan Shen Luo Trah pertama. Sebagai dasar pergerakan, aku akan mendirikan klan Shen Zhenyin sebagai penyamaran dan akan membangun kekuatan di kota bunga Semi Selatan, dengan mendirikan rumah lelang terbesar di kawasan netral tersebut. Adapun tujuanku mengumpulkan semua anggota klan Murong adalah untuk membawa kalian semua pergi bersamaku ke kota itu, ucap King Ruo membuat suasana di dalam ruangan itu menjadi riuh. Penguasa muda, mengenai rencana membangun kembali kekuatan Shen Luo Trah pertama, kami mendukung hal itu dengan seluruh kekuatan kami, namun bagaimana cara kita meninggalkan kota ini? Sedangkan jumlah anggota klan ada ribuan, belum lagi masalah yang sedang kami hadapi, juga masih belum selesai, bisa-bisa akan memancing kekuatan dari Istana Loyang, ucap Murong Wende dengan serius. Benar penguasa muda, masalah kami di kota Dao ini tidak sesederhana itu, ada klan Jiu dan klan Yumu yang sedang menunggu kesempatan untuk menjatuhkan kami dengan bantuan klan dari Istana Loyang, dan hamba yakin mereka juga sudah menempatkan pengawasannya di setiap sudut kota, ucap Murong Wangba dengan serius. King Ruo menganggukkan kepalanya. Lalu apakah kalian ingin menunggu mereka mendatangi tempat ini? Tidak penguasa muda. Dengan wajah serius. Penguasa muda, bagaimana cara kita meninggalkan kota ini? Tanya Murong Zongde dengan serius. Mengenai hal itu, serahkan padaku, sebelum terang, aku akan membawa kalian menghapus klan Jiu dan klan Yumu, ucap King Ruo, membuat semua orang yang ada di dalam ruangan itu mematung. Namun hal itu justru membuat Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang yang masih berlutut dengan tubuh terikat rantai emas langsung menangis memohon pengampunan. Oh tidak, Tuan King Ruo, mohon lepaskan klan kami, ucap Gaoyang sambil meraung, membuat Murong Wende dan semua orang begitu heran. Diam kau, ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang langsung terdiam dengan wajah pucat pasi. Sejak aku berjanji akan membangun kembali kekuatan Shen Luo Trah pertama, aku sudah bersumpah akan menumpas siapapun yang berani menyentuh orang-orangku, tanpa terkecuali, bahkan jika Kekaisaran Langit ingin ikut campur, aku akan mencabut kekuatannya dari daratan ilahi ini. Ucap King Ruo dengan tatapan dingin, membuat Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang terdiam. Mati kau, ucapnya, sambil menjentikkan jarinya, mengubah Jiu Gaoyang dan Jiu Aoyang menjadi kabut darah. Sus, kedua sosok itu lenyap tanpa sisa. Sa sangat kuat, membunuh semi-abadi tingkat 8 hanya dengan menjentikkan jarinya. Murong Wende dan semua orang yang terdiam itu membantin, menatap King Ruo dengan perasaan ngeri, terlebih lagi dengan kata-katanya yang penuh tekad sebelumnya, membuat semangat mereka yang lemah karena tidak berdaya dibangkitkan kembali. Dalam suasana hening itu, tiba-tiba seorang murid memasuki ruangan dan melaporkan bahwa semua anggota klan telah berada di halaman istana. Baiklah, ucap Murong Wende, lalu menatap King Ruo yang masih terdiam. Penguasa muda, mereka sudah siap, ucapnya dengan hormat. Baik, mari kita hapus klan Jiu dan klan Yumu, ucapnya sambil berdiri, membawa Murong Wende dan ke-30 tetua klan tersebut. Baik penguasa muda, dengan perasaan bingung dan ragu. Tidak lama kemudian, King Ruo dan para tetua itu keluar dari istana klan, menemui 12.000 anggota klan yang sudah menunggu. Di halaman istana, tiba-tiba semua orang berlutut dan memberi hormat pada Murong Wende dan tetua klan, namun hal itu juga diikuti oleh Murong Wende dan tetua klan, yang ternyata berlutut di hadapan King Ruo. Salam hormat pada penguasa muda King Ruo, ucap Murong Wende dengan hikmat, lalu diikuti oleh seluruh anggota klan yang masih kebingungan tersebut dengan hikmat. Hormat kalian aku terima, bangunlah. Ucap King Ruo dengan ramah, menatap semua orang dengan hangat. Terima kasih penguasa muda, ucap mereka dengan hormat, lalu berdiri, menatap King Ruo dengan penasaran. King Ruo menganggukkan kepalanya sambil menatap wajah-wajah yang masih kebingungan tersebut dengan senyumnya yang hangat dan ramah. Maaf telah membuat kalian bingung,
Namun kalian akan mengetahuinya lebih jelas setelah kita keluar dari kota ini, karena situasi yang tidak mendukung kita untuk berlama-lama di tempat ini. Shen Wurong, aku ingin kerja sama kalian, ucap King Ruo dengan serius, lalu membuat segel tangan. Sus! Cakram emas raksasa muncul dari kehampaan, memecah diri menjadi jutaan cakram kecil lainnya lalu membentuk bola emas transparan raksasa yang bergerak perlahan menguring semua orang yang ada di halaman istana ini. Segel kuno, Murong Wende dan rombongannya membantin, menatap King Ruo dengan perasaan senang dan ngeri. Long Chen, bantu arahkan dan awasi mereka, ucap King Ruo, berbicara pada Long Chen yang masih menyamar menjadi murid klan itu untuk bergabung bersama mereka. Baik penguasa, aku ingin kalian yang berada di dalam bola perlindungan emas ini tetap tenang, ucap King Ruo dengan serius. Baik, penguasa muda, ucap semua orang dengan hormat. Setelah mengurung semua orang dengan perisai bola emas transparan tersebut, King Ruo lalu memasukkan mereka ke dalam cincin penyimpanannya, membuat suasana menjadi hening. Apakah kalian sudah siap? Tanya King Ruo, mengejutkan Murong Wende dan ke-30 tetua yang mematung tersebut. Siap, penguasa muda, jawab Murong Wende dengan kerongkongan yang terasa begitu kering hingga membuatnya menelan ludah. Baik, ucap King Ruo sambil bergerak naik ke atas langit, melepas segel perisai ilusi. Sus, mereka bergerak, mengikuti King Ruo yang menunggu di atas langit klan. Di atas langit klan, King Ruo tidak langsung pergi, tetapi melepaskan segel pembunuhan dan segel pembantai, untuk memastikan bahwa tempat itu tidak akan diisi oleh orang lain. Setelah memastikan seluruh kawasan klan Murong itu tersegel, King Ruo lalu membawa Murong Wende dan ke-30 tetua tersebut, bergerak menuju klan Jiu yang berada di wilayah barat kota Dao. Sus. Mereka bergerak di dalam mantra formasi ilusi dan mantra formasi kabut langit yang telah King Ruo lepaskan sebelumnya. Sambil bergerak menuju klan Jiu, King Ruo juga mengirim pesan pada Huyan Lan untuk membawa King Yong Jun bergerak menuju gerbang selatan, meninggalkan kota Dao. Setelah mengabari Huyan Lan, King Ruo lalu mengabari Mao Bing dan saudaranya untuk bergerak menuju klan Yumu, mengawasi pergerakan klan tersebut. Di belakang King Ruo, Murong Wende dan rombongannya terus bergerak mengikuti King Ruo dengan wajah tegang, walaupun demikian tidak ada satupun dari mereka yang berani bersuara. Patriark, ini adalah misi bunuh diri. Murong Wangba berbicara pada Murong Wende melalui telepati. Tetap tenang, tetap ikuti arahan penguasa muda, ucapnya menanggapi, mencoba menenangkan, walaupun sebenarnya dia sendiri sudah begitu khawatir. Tidak lama kemudian, King Ruo akhirnya tiba di kawasan di atas langit klan Jiu. Di atas langit klan Jiu, King Ruo lalu membuat segel tangan, melepaskan segel kubah langit, mengurung seluruh kawasan klan Jiu seluas hampir 39 km tersebut. Tidak hanya itu, King Ruo juga melepaskan segel mantra formasi ilusi dan segel mantra kabut langit. Apakah kalian sudah siap? Siap penguasa. Dengan gugup dan gemetar, jangan sisakan satu pun nyawa, ucap King Ruo dengan serius, lalu melepaskan serangan petir tanpa warna. Jeder, suara yang berderak-derak muncul di atas langit klan Jiu, yang tiba-tiba menghancurkan berbagai tempat di dalam klan tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang kawasan itu dengan hebat, membuat tempat itu menjadi kacau balau. Sus. Patriark Jiu Wushuang dan ribuan pasukan elit klan Jiu bermunculan di atas langit, sambil melepaskan segel perlindungan namun dihancurkan oleh kekuatan petir tanpa warna dengan mudah. Duar, ledakan bergema mengubah sosok-sosok yang terkena hantaman petir tanpa warna itu menjadi kabut darah, seketika membuat pemandangan di tempat itu menjadi mengerikan, bahkan membuat Murong Wende dan rombongannya terdiam dengan perasaan ngeri. Murong Wende, keparat, ternyata itu kamu, ucap Jiu Wushuang, menatap King Ruo dan rombongannya dengan kemarahan menyala yang penuh dengan kebencian. Apakah hanya ini kekuatan kalian? Tanya King Ruo yang tiba-tiba menghentikan serangannya, menatap seluruh pasukan klan Jiu dengan santai. Pasukan, serang.
Teriak Jiu Wushuang memberi perintah pada semua pasukannya untuk bergerak menyerang King Ruo dan rombongannya. Semut, ucap King Ruo sambil melepaskan tebasan cahaya perak, membuat Jiu Wushuang dan seluruh pasukannya tertawa, membuat Murong Wende yang berada di belakangnya begitu khawatir. Berani menyentuh orang-orangku, hukumannya adalah mati. Sambil mengibaskan tangannya, selas, tebasan cahaya perak itu memecah, bergerak tidak beraturan di atas langit klan Jiu. Memotong para tetua dan pasukan elit klan Jiu seperti tahu, yang terus berjatuhan mengotori kawasan klan tersebut. Murong Wende, Murong Zongde, tunggu apa lagi? Hapus klan ini sebelum terang, jangan sisakan satu nyawa pun. Ucap King Ruo mengejutkan mereka. Baik penguasa, lalu bergerak dengan semangat dan keberanian yang membara, menebas dan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya, bertarung tanpa rasa takut sedikitpun. Duar, ledakan dahsyat bergema di berbagai tempat, mengguncang kawasan klan itu dengan hebat, namun anehnya pertempuran dahsyat itu bahkan tidak diketahui oleh penduduk kota Dao. Membuat Jiu Wushuang yang kini sedang menghadapi serangan Murong Wende dan Murong Wangba, begitu panik kelabakan. Oh tidak, ucapnya saat serangan Murong Wende berhasil mengenai tubuhnya dengan telak dan melukainya. Di hadapan King Ruo, Murong Sipeng dan rombongannya terus bergerak, menyisir seluruh kawasan dengan seksama, membunuh anggota klan Jiu dengan tanpa ampun. Oh tidak, Jiu Wushuang menangis, dengan tubuh terluka parah, melihat kediamannya yang berubah menjadi ladang pembantaian Murong Wende dan rombongannya. Tunggu apa lagi? Tanya King Ruo sambil menghampiri Murong Wangba yang masih belum menghabisi Jiu Wushuang yang sudah tidak berdaya tersebut. Penguasa muda, sebelumnya dia pernah melontarkan ancaman untuk meratakan kediamanan Sen Murong. Kali ini hamba ingin dia melihat bagaimana Sen Murong mengubah kediamannya menjadi kuburan tanpa nisan, jawab Murong Wangba dengan hormat. King Ruo menganggukkan kepalanya. Setelah yang lainnya selesai menyisir tempat ini, segera habisi dia. Lalu bergerak naik ke atas langit klan, mengawasi pertempuran yang masih terjadi. 2 jam kemudian, setelah hari mulai terang, Murong Wangba lalu menghabisi Jiu Wushuang dengan memenggal kepalanya, lalu menggantung kepala tersebut di atas gerbang klan. Setelah menjarah semua tempat tanpa sisa, mereka lalu bergerak naik ke atas langit, menghampiri King Ruo yang sudah menunggu. Penguasa muda, sudah selesai, ucap Murong Wende, memberi laporan pada King Ruo dengan penuh semangat. Baiklah, ucap King Ruo sambil meminta mereka menjauh dari tempat itu. Setelah mereka menjauh dari kawasan yang porak-poranda tersebut, King Ruo lalu melepaskan segel mantra formasi pembunuhan dan pembantaian. Tanpa berani berkata sepatah kata pun, Murong Wende dan rombongannya terdiam dengan perasaan tidak percaya karena dengan jumlah mereka yang sedikit, mampu menghapus klan Jiu dalam hitungan jam. Setelah menyegel kawasan itu, King Ruo lalu memberi pil peledak energi dan pil penyembuh Fuyuan pada Murong Wende dan Murong Zongde. Bagikan pada yang lain, ucapnya dengan tenang. Baik penguasa, lalu membagikan pil tersebut pada semua orang. Setelah membagi kedua jenis pil tersebut, King Ruo lalu membawa mereka menuju klan Yumu yang berada di utara kota. Sus, mereka bergerak, meninggalkan tempat itu, mengikuti King Ruo dengan tenang. 10 menit setelah King Ruo dan rombongannya meninggalkan klan Jiu, berapa sosok yang selamat dari kekacauan tersebut keluar dari tempat persembunyiannya. Oh tidak, menatap pemandangan klan yang begitu mengerikan. Beberapa di antara mereka ada yang terduduk sambil menangis, mengumpat dengan kesal dan meratapi tragedi pembantai itu dengan kesedihan mendalam. Oh tidak, jika saja Patriark tidak bertikai dengan Sen Li, ini tidak akan terjadi. Menatap kepala Jiu Wushuang yang tergantung di depan pintu gerbang klan, namun saat sosok itu hendak bergerak mengambil kepala Jiu Wushuang yang tergantung tersebut, tiba-tiba mantra formasi pembunuhan yang King Ruo pasang, tempat itu tiba-tiba aktif. Rak, ledakan petir bergema, muncul dari langit klan, lalu membentuk gelombang petir yang langsung menyapu awasan itu dengan dahsyat. Oh tidak, teriak para pemuda itu panik, bergerak untuk melindungi diri,
namun serangan petir yang dapat membunuh semi-abadi tingkat 9 itu menyapu mereka menjadi abu. Duar, duar. Ledakan itu membersihkan tempat itu dari aura kehidupan dan membuat tempat itu kembali menjadi hening. Di tempat lain, sus, sus. King Ruo dan rombongannya terus bergerak menuju klan Yumu. Penguasa, ucap Murong Wende dengan ragu. Bicaralah, ucap King Ruo dengan tenang. Apakah sebaiknya kita pergi saja, ucap Zongde Wende dengan serius. Maksudnya, tanya King Ruo dengan heran. Apakah penguasa tahu latar belakang klan Yumu? King Ruo menggelengkan kepalanya. Apakah kamu bisa menjelaskannya? Penguasa, mereka memiliki latar belakang yang cukup kuat, yaitu sebagai klan yang berhubungan langsung dengan Trah Kedua. Selain itu mereka sebenarnya adalah klan kuno yang sebelumnya datang dari wilayah kuno Api Hitam, ucap Murong Wende menjelaskan. Cukup menarik, itu artinya mereka benar-benar memiliki kekuatan, jawab King Ruo dengan tenang. Tapi penguasa, mereka dirumorkan memiliki leluhur yang abadi, dan karena alasan itulah Yang Mulia Tantai Wui menangguhkan pengangkatan Zongde, ucap Murong Wende dengan serius. Tenanglah, jawab King Ruo sambil tetap terus bergerak memimpin rombongan tersebut. Baik, penguasa muda. Di tempat lain, 5 sosok berjubah emas, bersama Pul Uhan prajurit kota, dengan langkah tegas, bergerak menuju klan Murong. Mereka adalah utusan dari Istana Loyang yang mendapat izin dari pemimpin kota untuk melakukan penangkapan di tempat itu. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di depan pintu gerbang kediaman klan Murong yang masih bertuliskan dengan nama klan Li. Patriark Li Wende, kami utusan Istana Loyang ingin bertemu kalian, buka pintu segera. Dengan wajah tidak bersahabat, bajingan, apakah mereka tidak menghormati Istana Loyang? Berbicara pada rombongannya, saat tidak ada tanggapan dari dalam klan. Patriark Li Wende, apakah kalian ingin kami melakukannya dengan paksa? Suara utusan itu meninggi, menatap pintu gerbang klan dengan kesal. Melihat tidak ada tanggapan, salah satu dari mereka meminta prajurit kota Dao mendobrak pintu gerbang tersebut, namun belum sempat prajurit kota bergerak, salah satu dari mereka langsung menyerang pintu gerbang tersebut. Duar, ledakan dahsyat bergema, mengguncang tempat itu dengan hebat, melempar sosok utusan yang menyerang gerbang tersebut hingga ratusan meter. Ah, rintihan kesakitan dengan terluka parah. Sus, sus, sosok lainnya bergerak, menghampiri sosok tersebut dan menolongnya. Saudara, pintu gerbang itu telah disegel dengan mantra formasi pembunuhan, untung saja aku menyerangnya dari jarak jauh. Jika tidak mungkin aku sudah mati, ucap sosok itu sambil memulihkan dirinya. Li Wende keparat, ini adalah pemberontakan. Berani menentang Istana Loyang, hukumannya adalah mati. Ucap salah satu utusan dengan murka, sambil memecahkan lencana giok merah untuk memanggil bantuan. Prajurit, kalian telah melihat sikap keras kepala klan Li, tunggu apa lagi? Panggil para jenderal kota dan Raja Tiantai Wui untuk datang ke tempat ini. Ucap pemimpin utusan dengan tegas. Baik jenderal. Sambil meninggalkan tempat itu, sedangkan prajurit lainnya langsung melakukan penjagaan di sekitar tempat itu. Dari jauh, beberapa penduduk kota mulai berdatangan, melihat situasi yang terjadi di depan pintu gerbang klan Li tersebut dengan penasaran. Di tempat lain, King Ruo dan rombongannya akhirnya tiba di atas langit klan Yumu. Kali ini aku ingin kalian benar-benar membersihkan klan ini, ucap King Ruo dengan serius, sambil membuat segel tangan. Maksud penguasa? Tanya Murong Wangba dengan serius. Sebelumnya kalian tidak membersihkan klan Jiu dengan teliti, hingga melewatkan beberapa sosok yang sedang bersembunyi, ucap King Ruo menjelaskan. Jadi maksud penguasa memasang segel pembunuhan di klan Jiu sebelumnya, karena kami, ucap Murong Wende menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan serius. Benar, karena aku masih merasakan belasan aura yang masih hidup di tempat itu, namun aku yakin jika segel gelombang petir diaktifkan, maka hal itu akan membersihkan mereka. Tapi penguasa, bagaimana mengaktifkannya? Tanya Murong Sipeng dengan ragu.
Jika salah satu dari mereka berani menggunakan kekuatan di dalam kawasan itu, maka secara langsung akan mengaktifkan segel tersebut, jawab King Ruo sambil melepaskan segel kabut langit. Pada saat membuat segel, tiba-tiba Mao Bing, Mao Tang, Ma Yichao dan Yulin Sa muncul di tempat itu. Sus, sus. Mereka muncul di hadapan King Ruo, mengejutkan Murong Wende dan rombongannya. Namun belum sempat Mao Bing dan rombongannya menyapa, Murong Wende dan rombongannya langsung bergerak di sisi King Ruo. Penguasa, ucap Murong Wende dengan gugup, saat merasakan lingkaran kekuatan Mao Bing dan rombongannya yang sudah berada di tingkat 9 tahap puncak. Tenanglah, ucap King Ruo dengan tenang. Penguasa, ucap Mao Bing dengan hormat, menatap Murong Wende dan rombongannya dengan tenang. Murong Wende, mereka adalah Mao Bing, Mao Tang, Ma Yichao dan Yulin Sa, ucap King Ruo memperkenalkan keempat sosok itu dengan ramah. Saudara, mohon maaf karena telah salah sangka, ucap Murong Wende dengan hormat. Tidak apa-apa saudara, ucap Mao Bing dengan ramah. Mao Bing, bagaimana dengan pekerjaan kalian? Tanya King Ruo dengan tenang. Penguasa, kami merasakan ada 2 aura abadi di kawasan dalam klan, namun kami tidak tahu dengan pasti, ucap Ma Yichao dengan tenang, membuat lutut Murong Wende dan rombongannya langsung bergetar. Apa? Ada 2. Benar saudara, namun kami tidak tahu tingkatannya dengan pasti, ucap Mao Bing dengan tenang, membuat Murong Wende semakin ketakutan. Oh tidak, kali ini benar-benar misi bunuh diri. Membatin sambil menatap King Ruo yang tampak tenang. Baik, apakah kalian sudah siap? Tanya King Ruo mengejutkan mereka. Sudah siap penguasa, ucap Mao Bing dan rombongannya dengan semangat, namun tidak dengan Murong Wende dan rombongannya yang tampak ragu. Penguasa, apakah sebaiknya kita mundur dulu, ucap Murong Wangba dengan serius, membuat wajah Mao Bing dan rombongannya kehilangan semangat pertempuran. Saudara, ini, Ma Yichao tidak, ucap King Ruo menggelengkan kepalanya. Baik penguasa. Baiklah, kalian berempat kacaukan suasana klan, aku akan menghadapi kedua sosok abadi tersebut. Baik penguasa, langsung bergerak dari atas langit tanpa ragu, melepaskan serangan tapak dan mulai mengacau di kawasan itu, sedangkan Murong Wende dan rombongannya masih mematung di tempatnya. Murong Wende, bantu Mao Bing dan yang lainnya, pancing mereka untuk keluar, ucap King Ruo sambil mengamati tindakan Ma Yichao dan rombongannya dengan tenang. Baik penguasa, lalu bergerak menyerang kawasan itu. Duar, ledakan dahsyat bergema, menghancurkan setiap bangunan dan tempat-tempat penting yang ada di klan tersebut. Bajingan keparat, siapa kalian? Ucap sosok Parubaya, muncul bersama puluhan ribu murid elit klan, bergerak menyerang Mao Bing dan rombongannya. Matilah kau, ucap Mao Bing dan pasukannya sambil melepaskan tebasan pedang Sue Luo. Slas. Tebasan pedang yang melepaskan serangan petir itu langsung menewaskan mereka. Oh tidak, mereka sangat kuat. Sosok Parubaya itu panik. Duar. Ledakan dahsyat terus bergema, menjatuhkan mereka satu persatu. Lancang, suara keras bergema, muncul dari kawasan terlarang klan, membuat tubuh Murong Wende dan rombongannya langsung mematung. Saudara, jangan diam saja. Apakah kalian ingin mati? Ucap Mao Bing dengan serius, mengejutkan Murong Wende dan rombongannya. Ada penguasa, kita aman, ucap Ma Yichao dengan tenang, sambil terus bergerak ke arah murid klan Muyu. Saudara tenanglah, ucapnya sambil menebas. Duar. Tebasan pedang Sue Luo yang melepaskan serangan petir itu mengubah murid klan Muyu menjadi daging cincang yang terus berjatuhan dari langit klan. Benar-benar tidak tahu diri. Suara itu kembali berbicara mengejutkan mereka, namun Mao Tang dan rombongannya bahkan tidak menghiraukan teriakan tersebut, namun tidak dengan Murong Wangba dan Murong Sipeng yang tampak ragu. Sus. 2 kilatan cahaya muncul dari kawasan terlarang klan, bergerak menyerang Mao Tang dan Mao Bing. King Ruo tiba-tiba muncul, bergerak, menghadang serangan mereka. Duar, serangan mereka beradu, mengguncang tempat itu dengan hebat.
bersambung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.